Ibarat pemain sepak bola, runner itu adalah playmaker yang bertugas menciptakan permainan atau menciptakan sebuah peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. Runner adalah cara penentu dalam sebuah permainan, apalagi di detik-detik terakhir. Dan ditambah lagi set medalnya itu full boost capture. Wah, itu ngeri parah guys. Makanya di konten kali ini saya akan share gameplay runner itu kayak apa, dan bagaimana set medal terbaik yang biasa digunakan oleh para top global gitu. Nah, yang pertama kita mulai dari gameplaynya dulu, karena banyak banget pemula-pemula yang ngeselin banget guys. Dia kalau pakai runner dia malah ikutan gelut di area bendera tim sendiri gitu, padahal defender udah capek-capek nahan musuh. Kalian pasti pernah ngalamin kalau misalnya kalian pakai defender kan. Jadi gini, untuk kalian yang masih sebut saja masih newbie lah ya, masih pemula, kalau misalnya kalian pakai runner ya, kalau misalnya kalian pakai runner itu jangan kebanyakan berantem di area bendera tim sendiri gitu. Nah, kalian itu kalau misalnya gini, misalnya defender atau attacker udah nahan musuh nih, udah nahan musuh di area bendera tim. Nah, kalian jadikan momen itu untuk mencuri bendera musuh gitu guys. Nanti kalau misalnya ada musuh yang sadar, mereka bakal nge-counter kalian gitu. Jadi ibaratnya kalian tuh kayak mancing satu musuh gitu. Nah, di situ momen kalian untuk fight. Jangan kalau misalnya lagi rame-rame musuh ngeras di area bendera tim kalian, terus kalian ikut bantu gitu. Nggak usah gitu kalau menurut saya ya, nggak usah. Justru kalian sebagai runner jadiin momen itu sebagai untuk mencuri bendera musuh. Pasti musuh bakalan ada satu musuh yang bakalan ikutin kalian gitu, karena nggak mungkin kalian dibiarin aja. Kalau dibiarin aja pasti semua bendera habis gitu, apalagi kalau Odin yang nyabut guys. Nah, makanya buat kalian yang pakai runner, kalian boleh bantu attacker atau defender untuk nahan musuh, tapi lihat dulu kondisinya gitu. Kalau misalnya attacker atau defender kalian yang udah nahan musuh nggak butuh bantuan, ya udah biarin aja gitu. Justru itu bagus. Kalian ngerasa aja sampai di area base musuh, sampai di area bendera base musuh. Nah, di situ kalian kacauin tuh formasi mereka. Pasti mereka kacau gitu. Karena mungkin di antara mereka ada yang mukil gitu. Jadi mereka udah lupa nyabut bendera, malah sibuk untuk ngekill kalian. Nah, itu gameplay runner guys. Tapi misalnya ada satu momen dimana di tim kalian itu semua pakai runner guys. Nah, kalau udah kayak gitu, nah itu terserah kalian ya. Kalau misalnya ada momen yang kayak gitu, misalnya dalam satu match 4 player itu, dalam satu match itu pakai runner 4-4. Nah, itu kalian tentuin aja siapa yang bakal bertahan dan siapa yang bakal ngeras gitu ya. Dan jadi pada intinya gameplay runner itu jangan kebanyakan berada di area bendera tim guys. Kalian harus banyak ngeras sampai di area bendera musuh gitu ya, karena tugas kalian emang nyambut bendera. Keunggulan runner itu kan kalau dia nyambut bendera lebih cepat dari defender dan attacker gitu. Karena sayang banget defender udah capek-capek nahan musuh di area bendera tim kalian, terus kalian malah ikutan gelut di situ tanpa sadar waktu udah mau habis, dan kalian posisinya kalah jumlah bendera. Nah, kalian ngapain gelut gitu? Mending cabut aja bendera gitu. Karena percuma banyak kill tapi nggak menang bendera kan. Oke guys, sekarang kita bahas set medal terbaik runner itu seperti apa, dan kita review set medalnya itu di char X kita, yaitu Helmefort The Son of Idiot. Buset, tinggal banget gayanya guys. Oke, set medal terbaik runner itu seperti ini guys. Tapi saya Doflamingo saya belum ada yang max ya, sama Big Mom saya. Jadi set medal terbaiknya itu Laud Resource, Doflamingo, dan Big Mom char X guys. Saya akan review kenapa ini jadi set medal terbaik dan bagaimana cara mengakalinya kalau misalnya kita tidak punya medal seperti ini. Kalian lihat ya, kita review dulu fungsi per individu. When your strength is more than 70%, boost capture speed by 8%. Jadi kalau misalnya kekuatan kalian lebih dari 70%, maka kecepatan kalian mengambil bendera itu meningkat sebanyak 8%. Jika kekuatan kalian lebih dari 70%, maka kecepatan kalian dalam mengambil bendera itu meningkat sebanyak 8%. Terus medalnya Doflamingo guys. When you are in your enemy treasure area and the treasure gauge is 50% or more, boost capture speed by 8%. Jadi gini guys, di bendera itu kan ada ibaratnya kayak HP lah ya, kayak darah gitu ya. Pengukur bendera itu
bendera itu apa bakalan dicambuk itu durasinya sampai berapa lama gitu ya. Karena joules itu artinya pengukur ya. Jadi misalnya darah atau HP gitu, kita istilahin aja seperti itu. HP bendera itu 50% atau lebih, maka kecepatan kalian dalam mengambil bendera itu meningkat sebanyak 8% gitu. Jadi jika HP bendera itu 50% atau lebih, maka kecepatan kalian dalam mengambil bendera itu meningkat sebanyak 8%. Itu fungsi medal Doflamingo. Terus fungsi medalnya Big Mom itu sama seperti Lau ya. Jika kekuatan kalian lebih dari 70%, maka kecepatan kalian dalam mengambil bendera meningkat sebanyak 8%. Jadi set medal ini jadi set medal terbaik runner karena full boost capture guys. Kalian bisa lihat ya, itu fungsi per individu medal ini aja itu udah boost capture semua gitu, kecepatan meningkatkan bendera gitu. Terus kalian bisa lihat apa tag medalnya itu yang aktif itu per efek itu cuma 4 guys ya, hanya 4 per efeknya. Nih per efeknya 4 karena Big Mom itu nggak punya tag medal Shichibukai ya, of course karena dia Yonko. Terus sama dia nggak punya medalnya ini guys, yang World Generation kayaknya. Apa? Dressrosa. Ya iyalah ya. Dia kan Cake Island. Oke, dia cuma punya tag Paramecia sama Captain gitu. Jadi set medal seperti ini per efeknya itu trio efeknya itu cuman 2 tag medal doang gitu. Cuma Paramecia sama Captain guys. Tapi ini bagus banget karena full boost capture gitu. Dan saya akan kasih lihat cara saya mengakali set medal seperti ini gitu. Misalnya set medal Lau Dressrosa saya. Set medalnya seperti ini guys. Saya pakai medalnya sendiri yang udah level 9 sama pakai medal Lau Dressrosa Luffy-Taro. Jadi saya pakai medal Luffy-Taro. When in the treasure area, increase damage to defender by 5% gitu. Kenapa saya pakai ini di Lau Dressrosa? Karena ini fungsinya itu saat saya berada di area bendera, maka damage saya akan meningkat sebanyak 5%. Ini di area bendera mana saja ya, mau di area bendera musuh, mau di area bendera tim saya gitu. Jadi saat saya berada di area bendera, maka damage saya akan meningkat sebanyak 5% jika saya menyerang karakter tipe defender gitu. Karena kebanyakan yang jagain bendera itu defender dan saya sebagai runner, otomatis medal ini masih worth it gitu menurut saya ya. Dan tag medalnya juga yang aktif sampai 4 guys, lihat aja nih. Dan dibanding set medal tadi yang full boost capture, ini tag medalnya apa yang Zoro aja tag medal yang trio efeknya itu ada 3 guys. Kalau yang set medal tadi itu kan tag yang trio efeknya cuma 2 ya, cuma Captain sama Paramecia. Oke guys, ini bagus banget ya. Terus medalnya Zoro ini guys, Dressrosa. Ini agak nggak bagus ya karena nih increase attack-nya yang di Extended 1 itu hanya tipe Straw Hat Pirates guys. Makanya kalau misalnya Doflamingo atau Big Mom saya udah ada yang max, maka saya akan ganti guys ya. Tapi sementara saya pakai ini guys. When attacking an enemy in the area around your enemy treasure, increase damage dealt by 5%. Jadi fungsi medalnya Zoro Dressrosa ini, jika saya menyerang musuh di sekitar area bendera musuh, maka damage saya akan meningkat sebanyak 5%. Ingat guys ya, menyerang di sekitar area bendera, jadi nggak perlu dalam. Nah itu dia guys penjelasan set medal terbaik runner dan bagaimana cara saya mengakalinya. Ingat guys ya, kalau misalnya kalian tidak punya set medal Lau Dressrosa, Big Mom sama Doflamingo, kalian bisa mengakalinya dengan medal yang ada. Gunain apa saja yang ada, selagi itu fungsi medalnya itu masih cocok buat runner gitu. Misalnya medalnya Sanji Royal Wedding itu kan ada boost capture speednya juga gitu ya. Pokoknya kalian gunain aja yang sesuai. Tapi itu ya saya bilang untuk runner ya minimal ada boost capture-nya ya guys ya. Ya karena lama-lama pasti kalian akan bingung sendiri gitu. Kenapa runner gue yang nggak bisa ngambil bendera dengan cepat gitu kayak player-player lain? Ya itu karena nggak ada boost capture-nya. Makanya runner itu penting banget untuk punya boost capture speed yang lebih banyak dibanding karakter-karakter tipe lain gitu ya. Kecuali kalian pengen runner yang kayak Paduka Snakeman yang multi talent, bisa jagain bendera dan bisa ngambil bendera gitu. Paduka Snakeman ya, Lord Runner kita gitu. Dan buat kalian yang masih newbie seperti yang saya bilang di awal tadi,
kalian bisa belajar gameplay runner seperti yang saya bilang tadi, bahwa jangan kebanyakan berada di area bendera sendiri gitu. Kalian sebagai runner harus banyak berada di area bendera musuh gitu, buat ngacauin formasi-formasi musuh. Nah, semoga konten ini bisa membantu kalian, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe, and thanks for watching this video, and stay santuy. Sampai jumpa di konten selanjutnya.